Belum gabung TC, Witan Sulaiman cetak gol bersama AS Trenčín. Dampak positif timnas Indonesia jika Rusia gabung AFC. Resmi, Ilyas Pasojevic dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti diketahui ada 3 pemain tim Juku Eja yang dipanggil ke skuad Garuda, yakni Yaakob Sayuri, Zaki Ashraf, dan Ramadan Sananta. Terkait pemanggilan ini, Bernardo Tavares meminta komunikasi antara federasi dan PSSI harusnya bisa berjalan lebih baik lagi. Apalagi pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia akan menjalani laga berat saat kembali ke klub. Tavares menambahkan jika pemanggilan pemain ke timnas bukan saat FIFA Matchday merupakan hal yang baru. Bahkan tim bisa saja tidak melepas pemainnya ke Piala AFF 2022 karena bukan agenda FIFA. Namun dia tetap menghormati keputusan PSSI dan terkait masalah ini. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman bersinar dalam laga terbaru AS Trenčín melawan Spartak Trijava dalam lanjutan Liga 3 Sport Selasa malam kemarin. Dalam laga tersebut, Witan Sulaiman dipercaya pelatih AS Trenčín untuk tampil sejak menit pertama. Pemain asal Palu ini menjawab kepercayaan sang pelatih. Witan Sulaiman berhasil menyumbangkan 1 gol untuk AS Trenčín yang dicetak pada menit ke-20, sehingga klubnya pun menang telak dengan skor 5-1. Dengan kemenangan ini, AS Trenčín memuncaki klasemen sementara grup dengan catatan 6 poin. Klub Slovakia ini bisa memperkokoh posisinya jika kembali meraih kemenangan. Sintayong mendapat beragam hadiah sambutan dari pihak hotel di Bali seiring dalam rangka menggelar pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Hadiah yang diterima pria asal Korea Selatan itu pun beragam. Dilansir dari Instagram pribadi Selasa kemarin, Sintayong menunjukkan 5 hadiah yang diterimanya. Mendapat beragam hadiah itu, Sin pun mengutarakan rasa terima kasihnya. Hal ini tentu sekaligus menjadi penghormatan untuk Sin sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk Piala AFF 2022. Resmi, Ilyas Pasojevic dipanggil ke timnas Indonesia. Striker Bali United Ilyas Pasojevic menjadi nama baru yang dipanggil ke timnas Indonesia. Spaso panggilan penyerang naturalisasi itu sebelumnya tak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil. Pemanggilan Ilyas Pasojevic seperti yang diinformasikan di Bali United di akun Instagramnya. Ilyas Pasojevic diminta bergabung pada hari ini. Pemanggilan Spaso bukan tanpa alasan. Dikabarkan dirinya menjadi pengganti Dimas Drajat yang dikabarkan sedang mengalami cedera. Musim ini Spaso berhasil koleksi 7 gol dan 1 assist dari 11 pertandingan. Ada sejumlah dampak positif yang bisa dimaksimalkan oleh Indonesia dengan hadirnya Rusia sebagai salah satu negara baru di bawah naungan AFC. Hal ini muncul setelah Presiden Federasi Sepak Bola Rusia Alexander Dyukov tengah mempertimbangkan kemungkinan bergabungnya Rusia ke AFC akibat krisis yang terjadi karena hukuman FIFA dan UEFA. Dengan demikian, munculnya Rusia sebagai salah satu anggota baru AFC bakal memberikan sejumlah kabar baik bagi sepak bola Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan pertama yakni timnas Indonesia akan mendapat lawan sparring yang tangguh. Kedua, membuka jalan pemain Indonesia bermain di Liga Rusia. Dan terakhir, peluang kerjasama antar federasi. Stadion utama Gelora Bung Karno bakal menjadi markas timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Yunus Nusi. Menariknya, petinggi PSSI itu berharap pihak pengelola stadion akan memberikan diskon biaya sewa untuk agenda tersebut. Publik tentu bertanya-tanya, berapa sih harga sewa SUGBK? Usut punya usut, harga sewa stadion tersebut memang cukup tinggi. Saat ini stadion GBK dikelola di bawah Kementerian Sekretariat Negara, dan tarif sewa fasilitas GBK terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. SUGBK memiliki biaya sewa sebesar 450 juta per 12 jam. Adapun harga yang dipatok tersebut sebanding dengan kualitas yang dimiliki stadion tersebut. Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil optimal ketika berlaga di stadion tersebut. Timnas U20 baru saja selesai menjalani pemusatan latihan dan beberapa laga uji coba di Eropa. Selama menjalani tes di Eropa, ternyata ada 3 pemain yang berhasil mencuri perhatian klub-klub Eropa. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Hoki Carragher.
Bahkan Hamdan Hamidan belak-belakan mengakui jika klub besar asal Belanda Feyenoord Rotterdam tertarik untuk mendatangkan Marcelino Ferdinand. Untuk Ronaldo, kabarnya dirinya dilirik oleh klub asal Turki yakni Antalyaspor. Sementara Hoki disebut mendapat tawaran dari Dennis Wils untuk bermain untuk tim asal Yunani. Namun Hoki Caraka masih terikat kontrak dengan PSS Sleman. Maka dari itu, buber timnas Indonesia U20 itu belum bisa menerima tawaran dari Dennis Wils.